Permana kita sudah melihat seperti apa upaya pemerintah untuk bisa Ya, mengimbau masyarakat agar mungkin mulai melirik asuransi ya, swasta agar beban BPJS Kesehatan tidak terlalu berat. Lalu bagaimana menurut Bapak ini bisa menjadi peluang untuk asuransi syariah? ya, baik. Menurut saya concern dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi itu memang sangat valid. Yang pertama memang pengetahuan masyarakat mengenai asuransi kan masih sangat rendah ya. Tadi saya bilang baru 2,7%. Mereka bahkan secara keseluruhan pun yang baru mengerti mengenai asuransi baru 2,7%. Apalagi yang syariah 0,13%. Nah, di sisi lain, ekspektasi masyarakat ketika mereka punya BPJS itu seolah-olah mereka di-cover semua. Padahal di situ ada maksimum coverage yang diberikan oleh BPJS. Nah, ketika masyarakat tersebut dihadapkan kepada katakanlah biaya asuransi yang lebih tinggi dari coverage yang terjadi, itu menjadi masalah. Nah, makanya sebetulnya pada segmen tertentu, menurut saya yakini untuk segmen-segmen yang sebetulnya sudah bisa masuk ke asuransi syariah, asuransi swasta, mereka harusnya sudah mulai mengekspor pengetahuan bagaimana asuransi swasta itu bisa mengcover kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak hanya tergantung kepada BPJS, ketika ada kebutuhan yang bisa di-cover dengan asuransi swasta, mereka juga bisa mengetahui ada produk yang sesuai dengan keperluan mereka. Ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Menteri Kesehatan. Dengan demikian, BPJS-nya masih tetap terpakai, tapi apabila mereka ada kebutuhan yang di luar coverage BPJS, mereka juga punya polis asuransi swasta. Ini yang di-expect oleh Bapak Menteri Kesehatan, dan kita sebenarnya kita juga mempunyai banyak produk ya, di teman-teman di asuransi swasta juga banyak produk yang bisa menutupi kekurangan dari BPJS tersebut ya. Dan tentunya hal ini bisa dikerjasamakan ya. Nanti akan ada beberapa inisiatif dari regulator yang bisa untuk memfasilitasi kerjasama antara BPJS dan asuransi swasta. Tapi intinya memang saat ini isu yang terjadi di BPJS adalah banyak pemegang polis BPJS yang tidak bisa tercover. Apakah karena jenis sakitnya atau karena biayanya di luar coverage yang ada di BPJS. Baik, kalau memang kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta ini terus berkembang, artinya ke depannya ini tentunya akan lebih banyak dan besar sekali volume yang harus ditangani oleh asuransi swasta. Ya. Kalau Bapak sendiri melihat industri asuransi syariah, terutama asuransi kesehatan syariah, apakah sudah siap untuk bisa menanggung beban besar itu? Sebetulnya kalau industri itu sehat, seberapapun itu akan jadi nice problem kan sebetulnya. Sepanjang bahwa nasabah yang masuk, dia membawa premi yang cukup juga untuk mengcover ketika klaim terjadi. Antara premi yang masuk dan klaim terjadi, itu ada ekosistem yang sehat, harusnya tidak ada masalah ya yang terjadi untuk industri asuransi syariah itu sendiri ya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah untuk segmen-segmen tertentu, mereka itu masih belum sanggup untuk membayar premi untuk asuransi swasta karena berbagai hal ya, karena mereka tidak punya budget untuk mengalokasikan memberi premi asuransi swasta, atau pengetahuan mereka yang masih sangat sedikit sehingga mereka tidak mementingkan itu. Mereka kenapa masuk BPJS? Karena simpel, karena murah saja, 48.000, mereka seolah-olah 48.000 bisa cover semuanya. Padahal kalau dilihat picture-nya banyak masyarakat tidak tahu seperti apa coverage tersebut. Jadi sepanjang kedepannya edukasi terhadap masyarakat itu cukup dan mereka tahu features, coverage, dan hal-hal lain, prosedur dari asuransi swasta, harusnya itu ada nice problem buat industri asuransi, apalagi industri asuransi syariah. Nah, yang terjadi sekarang itu kami masih berfokus kepada kalangan atas yang hanya 5%. Itu semua asuransi masih berfokus di high network di 5%. Kita kalangan menengah ke bawah, mikro, itu terjadi kalau itu sifatnya mandatory. Misalnya kalau bank mensyaratkan, maka masyarakat itu membeli. Kalau tidak disyaratkan, itu mereka tidak membeli. Jadi kalau ke depannya, dan saya meyakini
tingkat literasi, edukasi masyarakat terhadap asuransi akan semakin baik, itu kan ada dua artinya. Mereka mengetahui ya features dari produk-produk asuransi swasta tersebut. Mereka juga mengetahui coverage dari asuransi swasta tersebut. Akhirnya ketika mereka sudah mengetahui features dan biaya maupun coverage-nya, itu akan menjadi sehat. Dan menurut saya itu juga akan menumbuhkan industri secara keseluruhan dan termasuk dalamnya industri asuransi syariah. Baik, kalau kita mengingat seperti apa tanggapan masyarakat terhadap asuransi, kadang-kadang banyak yang masih menganggap asuransi ini adalah kebutuhan sekunder ataupun tersier begitu. Bapak melihat apakah ini juga terjadi di asuransi kesehatan syariah? Ya betul, itu terjadi secara keseluruhan sih sebetulnya. Bahwa sekarang masyarakat itu masih menempatkan asuransi keseluruhan itu masih bahkan tersier. Kebutuhan premier, sekundernya buat pendidikan, bahkan pendidikan udah premier sekarang, ya. Kemudian bahkan gadget juga menyelip di situ, lebih penting daripada asuransi. Mereka belum melihat pentingnya asuransi, bahwa dengan asuransi itu dia bisa memprotek masa depan dirinya, anak-anaknya, dan lebih menghemat biaya dan sebagainya. Belum ada pengetahuan sampai ke level itu. Sebetulnya kalau mereka mengetahui persis manfaat asuransi, di kalangan menengah atas itu, guna asuransi itu tidak lagi hanya sekedar untuk memproteksi kesehatannya dia, atau memproteksi jiwanya dia saja. Mereka bahkan memposisikan asuransi itu sebagai proteksi untuk wealth-nya mereka, kekayaannya mereka. Karena mereka tahu, kalau saya mau mewariskan ke anak-anaknya 10 miliar, lewat asuransi hanya cukup mungkin bayar premi 1 miliar. Jadi di kalangan menengah atas itu melihat asuransi bukan hanya sekedar proteksi jiwa atau kesehatan. Mereka udah sifatnya untuk waris ke anak-anaknya. Jadi untuk menjaga, memastikan bahwa tingkat kekayaan keluarganya itu di level itu, mereka masuk melewat asuransi. Jadi orang yang sudah mengerti itu melihat asuransi sampai ke level itu. Di kalangan menengah mereka masih belum melihat itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya cukup budget untuk dialokasikan untuk membayar asuransi. Mereka belum mengerti bahwa kalau ada terjadi sesuatu terhadap kepala keluarganya, ini anak istrinya siapa yang akan memberi makan, akan diwariskan apa. Mereka belum punya pikiran ke sana karena budgetnya masih terbatas. Dan itu isu yang terjadi di kalangan menengah bawah. Nah, kalangan menengah bawah hanya akan tahu kalau preminya sangat murah dan mereka juga tidak tahu feature-nya. BPJS ikut saja. Atau bahkan itu dibayarin sama kantor atau bayarin sama majikannya. Itu yang terjadi. So, jadi menurut saya ke depannya potensi untuk berasuransi di Indonesia memang akan linear dengan pertumbuhan kalangan menengah di Indonesia.